Eh, ya langsung ke intinya aja. Di sini saya mau ngejelasin tentang merge sort gitu dari si plus plus. Tes 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 ya. Eh, kita langsung bikin aja strukturnya. Buat awalnya dulu kita bikin plus pertama ada di awalnya dulu.
kiri. Oh, udah. Setelah itu yang bentar nggak? Tes tes tes. Oke, jadi buat fungsi dari merge ini sebenarnya udah jadi ya.
sekarang aku mau langsung ngejelasin dulu. Jadi yang pertama itu kita pertama bikin tes. Oke. Jadi balik lagi. Sekarang bagian penjelasan. Nah, yang pertama ini aku bikin buat fungsi merge dulu buat ngegabungin dua bagian array yang udah terurut dari kiri ke kanan, dari kiri tengah ke kanan. Nah, pertama itu kita bikin ini yang dari sub array kiri dulu, terus yang kanan, terus kita bikin dulu array ini sementara buat nyimpan elemen yang dari kiri, terus sama nyimpan elemen dari kanan. Habis itu bikin tes. Habis itu aku bikin buat nyalin data dari area yang kiri ke kanan, dari L ke R gitu. Nah, dari sini ini tuh buat nyalin elemen dari area left sampai ke yang mid. Sedangkan buat yang ini tuh dari yang midnya tuh setelah mid, berarti mid yang ke satu sampai ke yang ke kanan. Tes. Apa-apa, semoga jelas lah ya. Jadi yang tadi itu baru sampai nyalin elemen dari mid yang plus 1, yang ini tuh dari kiri sampai mid sampai tengah, bahkan yang ini dari tengah yang plus 1 sampai ke kanan. Nah, lalu juga setelahnya itu aku bikin buat indeks berjalannya juga, indeks berjalannya dulu buat yang dari R ke J. Terus juga buat indeks yang buat nulis di array, jadi mulainya dari posisi kiri gitu, dari left. Nah, setelah itu aku bikin loopnya. Loop pertamanya ini bikin secretnya itu jadi milih dulu gitu, milih dulu elemen yang terkecil di antara yang kiri sama kanan, yang di L sama R gitu ya. Pertama itu kalau emang si area yang dari ini, yang di kiri ini lebih kecil daripada si yang kanan, jadi bakal masukin si nya tuh ke K. Jadi si nya tuh terus bergeser ke elemen kanannya juga. Kalau enggak sebaliknya ya malah yang kanannya gitu, yang ke kanannya yang kemasukin ke kanannya. Sedangkan kalau emang enggak juga elemen, kalau elemen tengahnya gitu yang selain kanan sama kiri bakal menggeser posisi tulisnya di array. Selanjutnya juga buat yang di sisa elemennya yang dari L itu bakal disalin dulu ke ini array R yang tadi ya, ini tuh dari sisa R. Jadi kalau I-nya itu lebih gede dari N1, jadi maka I-nya itu masuk ke R yang K gitu. Terus juga kalau ini ya yang kanan kiri gitu, yang ini yang buat nyalin elemen yang di kiri, sedangkan ini yang di kanan. Selanjutnya di sini juga jangan lupa buat ngedelete dulu, itu buat hapus memori array sementara yang L sama R gitu. Selanjutnya bikin fungsi yang rekursif buat ngesortnya gitu, buat ngebagi sama ngenaklukin si arraynya. Jadi di sini tuh basisnya jika ada satu elemen atau ada yang nggak ada terurut gitu, bakal dibalikin lagi gitu. Terus selanjutnya itu di sini tuh buat ngitung titik tengahnya. Terus yang dua ini itu untuk nge-rekursif
urutin dari bagian kiri sama yang di bagian kanan. Terus yang ini ya buat ngegabungin hasil dari merge sort dua ini gitu. Sekarang buat contoh gitu ya, misal buat integral itu kita isi buat misal angkanya ada 30, 20, terus 40, 5, 10, terus 80, terus 25 ya seperti itu. Terus kita gunakan lagi sama diam kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin Cahyo. Ini adalah contohnya array yang belum terurut gitu ya. Ada angka random yang gak tersusun dari angka terkecil tergede. Jadi 30, 20, 10, 40, 5, 10. Nah, di sini tuh kita ngehitung jumlah elemen yang ada di dalam arraynya. Setelah itu kita buat panggil gitu. Panggil si array-array yang tadi ini buat nge-merge sort untuk semua arraynya gitu. Dan buat tampilan pengurutannya ini jadi kalau emang dan ini tuh buat tampilan pengurutannya gitu, buat hasilnya si out gitu ya, dari array yang satu sampai ke sesuai n ini sampai 7 kali gitu, 7 kali pengulangan. Jadi teh oh ya,
Jadi itu ini buat nampilin hasil pengurutannya. Jadi kalau emang bukan elemen terakhir itu bakal menambahin spasi setelah angkanya gitu. Terus di sini udah count and line, kita coba. Nah, udah deh nih tersortir. Mungkin buat contoh soal lain nih, misalnya kita contoh apa ya, bikin suruh buat nge-input yang jumlah elemen. Kita suruh bikin ini, terus bikin code buat contoh lain, misal nih kita bikin nanti kita misal minta buat input jumlah elemennya. Terus langsung ke nah dari sini itu nyalanya itu sebenarnya dikasih masukin lagi kan caranya tuh. Jadi lagi buat hasilnya itu minta masukin lagi, masukkan yang n tadi itu buat jadi jumlah bilangan. Buat jumlah bilangannya. Nah, buat di setiap ini ya, berarti kita bikin lagi kayak biasa. Kalau itu sama dengan kosong, bilangan itu lebih besar dari kemarin. Terus ya ini terus itu sini masuk ke ya i. Nah, di situ kita nge-sort sesuai array, terus yang menjadi kosong, terus yang di n-1. Jadi hasilnya itu yang tadi kita deklarasiin ulang. Bukan ke sini ya, tapi ke code. Nantinya arraynya ini adalah terus di setiap elemen ini kalau emang elemen satunya jangan lupa dihapus aja sementara ini.
coba tes. Bisa aku minta jumlah 10, terus minta 10 jumlah bilangan. Nah, hasilnya adalah berikut. Yap. Oke, sekarang bakal saya jelasin buat ini yang soal baru. Bukan soal baru sih, lebih tepatnya tuh lebih ke cara penggunaannya. Yang pertama itu ya jelas gitu, kita bikin deklarasiin dulu, bikin scene, si out si in. Di sini tuh buat ngebaca jumlah elemennya ke integral n. Nah, habis itu di sini tuh buat ngubah dari n itu jadi buat array dinamis gitu. Yang dimana si n ini kan tadi sebelumnya misal nih, kalau emang kita minta 10 elemen, di sini bakal meminta masukkan 10 elemen. Di sini tuh buat mungkin gampangnya itu buat ngebikin lagi array gitu, buat kan new array gitu ya. Terus di sini itu selanjutnya bakal ngebaca elemen lagi, ngebaca tiap elemen yang udah dimasukin buat kebilangan, yang dimasukin ke array baru buat ngebaca elemen-elemennya. Nah, habis itu elemen-elemen tersebut bakal disortir di merge sort. Nah, di sini tuh buat nampilin hasilnya seperti sebelumnya tadi lah. Kalau emang si nilai ini belum sampai akhir, bakal dikasih space sebelum sampai akhir. Yang hasilnya nanti kalau emang seperti tadi, si angkanya tuh seenggaknya lebih rapi gitu ya. Jadi 4 spasi, 12 spasi, dan seterusnya. Jangan lupa juga buat ngeberesin memori biar ntar nggak gitu. Ya, sip, udah beres.